Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amir Arjuna Putra, kelas 24-2B, Prodi Manajemen, asal kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi yang kedua, yaitu pengambilan keputusan yang etis. Mari kita simak bersama-sama. Pada materi kali ini ada 6 pembahasan. Yang pertama, pengertian pengambilan keputusan. Yang kedua, tahap pengambilan keputusan yang etis. Yang ketiga, modal pengambilan keputusan yang etis. Yang keempat, pengambilan keputusan dalam bidang produksi. Yang kelima, pengambilan keputusan dalam bidang pemasaran. Dan yang keenam, pengambilan keputusan dalam bidang keuangan. Pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian keputusan yang etis. Pengambilan keputusan yang etis adalah proses memilih cara terbaik dari beberapa alternatif yang sesuai dengan nilai moral dan hukum. Keputusan ini dapat diterima oleh masyarakat luas dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Prinsip pengambilan keputusan etis selaras dengan prinsip dan nilai-nilai moral, tidak melanggar norma hukum, dapat diterima oleh masyarakat luas, dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Pembahasan yang kedua, yaitu tahap pengambilan keputusan yang etis. Yang pertama, kenali masalah etis. Yang kedua, identifikasi pemangku, kepentingan dan motivasi mereka. Yang ketiga, memahami faktor situasional. Yang keempat, identifikasi nilai-nilai dan cara nilai-nilai yang bersaing. Kelima, evaluasi tindakan alternatif. Keenam, buat keputusan dan uji. Dan yang ketujuh, bertindak dan renungkan hasilnya. Pada pembahasan yang ketiga, yaitu model pengambilan keputusan yang etis. Yang pertama, model pengambilan keputusan yang etis dapat digunakan mengutarakan dan menyampaikan kekhawatiran serta mencari penyelesaian. Yang kedua, pertimbangan etis adalah proses mengevaluasi implikasi moral dan suatu keputusan, tindakan, atau kebijakan. Pembahasan yang keempat, pengambilan keputusan dalam bidang produksi. Pengambilan keputusan dalam bidang produksi adalah proses memilih alternatif atau menggunakan peralatan analisis untuk menentukan keputusan. Keputusan ini melibatkan pertimbangan cermat dan pemikiran strategis. Beberapa contoh keputusan dalam bidang produksi adalah penjadwalan produksi, seperti keputusan untuk memastikan proses produksi berjalan tepat waktu. Desain produk, keputusan jangka panjang yang meliputi penentuan desain produk, tata letak pabrik, dan desain kegiatan pengadaan masukan. Persediaan, seperti keputusan yang meliputi beberapa jumlah stok barang yang harus dimiliki, beberapa bahan baku yang harus dipesan, dan kapan waktu yang tepat memesan kembali. Langkah-langkah pengambilan keputusan dalam manajemen produksi adalah: yang pertama, mengidentifikasi keputusan yang akan diambil. Yang kedua, mengumpulkan informasi. Yang ketiga, mengevaluasi pilihan. Yang keempat, membuat keputusan. Dan yang kelima, meninjau keputusan. Manajemen produksi adalah upaya perusahaan untuk menerapkan konsep manajemen pada proses produksinya. Tujuannya adalah untuk mencapai hal yang optimal dalam proses produksi yang berkaitan dengan kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya. Adapun contoh kasusnya, yaitu sebuah perusahaan manufaktur menghadapi dilema antara memiliki bahan baku yang lebih murah tetapi kurang ramah lingkungan, atau bahan baku yang lebih mahal tetapi lebih berkelanjutan. Jika memilih bahan murah, perusahaan dapat meningkatkan keuntungan, tetapi berisiko merusak lingkungan jika memilih bahan yang lebih murah. Adapun contoh kasus dalam keputusan etis dalam bidang produksi, yaitu sebuah perusahaan manufaktur menghadapi dilema antara memilih bahan baku yang lebih murah tetapi kurang ramah lingkungan,
atau bahan baku yang lebih mahal tetapi lebih berkelanjutan. Jika memilih bahan murah, perusahaan dapat meningkatkan keuntungan tetapi berisiko merusak lingkungan. Jika memilih bahan yang lebih mahal, biaya produksi naik tetapi perusahaan dapat menjaga reputasi dan tanggung jawab sosialnya. Solusi etis. Perusahaan harus mempertimbangkan keseimbangan antara profitabilitas dan tanggung jawab lingkungan. Misalnya, dengan mencari pemasok yang menawarkan bahan berkualitas tinggi dengan harga yang lebih terjangkau, antara mencari inovasi dalam proses produksi. Pembahasan yang kelima, yaitu keputusan etis dalam bidang pemasaran. Keputusan etis dalam bidang pemasaran adalah pilihan yang dibuat untuk mempertimbangkan nilai dan norma etika seperti kejujuran, keadilan, dan transparansi. Adapun prinsip-prinsip pemasaran etis yaitu yang pertama, jujur dan tidak menipu pelanggan. Yang kedua, bertanggung jawab sosial. Yang ketiga, melindungi konsumen. Yang keempat, menghormati privasi pelanggan. Yang kelima, transparan tentang produk dan layanan. Yang keenam, sesuai dengan hukum dan regulasi. Ketujuh, menepati janji. Kedelapan, berempati. Dan yang kesembilan, berkelanjutan. Manfaat pemasaran etis membangun kepercayaan konsumen, meningkatkan reputasi perusahaan, membedakan diri dari pesaing, memperkuat pemasaran, memposisikan diri sebagai merek yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Contoh pemasaran tidak etis: menggunakan ketidakjujuran, penipuan, atau iklan palsu, menargetkan populasi yang rentan, menggunakan taktik menakut-nakuti. Pertimbangan pemasaran etis, penelitian tren dalam perilaku konsumen, kode etik yang berlaku di pasar tempat berjualan dan industri, undang-undang penjualan di industri. Adapun contoh kasus dalam pengambilan keputusan etis dalam pemasaran. Sebuah perusahaan akan menghadapi tekanan untuk memasarkan produknya secara lebih agresif. Salah satu strategi yang diusulkan adalah menggunakan iklan yang berlebihan atau menyesatkan, seperti klaim bahwa produk mereka lebih sehat daripada kompetitor tanpa bukti ilmiah yang jelas. Solusi etis yaitu perusahaan harus memastikan bahwa setiap klaim dalam pemasaran mereka didasarkan pada fakta dan transparan terhadap konsumen. Strategi pemasaran harus mengikuti kode etik industri dan regulasi pemerintah. Pada pembahasan yang terakhir atau yang keenam adalah keputusan etis dalam bidang keuangan. Keputusan etis dalam bidang keuangan perusahaan adalah keputusan yang didasarkan pada nilai-nilai moral dan etika bisnis. Keputusan ini tidak hanya didorong oleh tujuan memaksimalkan keuntungan. Adapun prinsip-prinsip etika keuangan: yang pertama, bertindak jujur dan berintegritas. Yang kedua, tidak terlibat konflik kepentingan. Yang ketiga, memberikan informasi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu. Yang keempat, bertanggung jawab dan berhati-hati. Yang kelima, menghormati kerahasiaan informasi. Yang keenam, mempromosikan perilaku etis di perusahaan. Dan yang ketujuh, mematuhi peraturan pemerintahan dan badan pengatur publik atau swasta. Adapun contoh kasus dalam keputusan etis dalam bidang keuangan. Yang pertama, seorang manajer keuangan dalam sebuah perusahaan besar menemukan bahwa laporan keuangan telah dimanipulasi untuk menunjukkan hasil yang lebih baik daripada kenyataan. Jika ia melaporkan hal ini, perusahaan mungkin menghadapi denda besar dan kehilangan kepercayaan investor. Namun jika dibiarkan, ini dapat mengarahkan pada skandal keuangan di masa depan. Solusi etisnya yaitu manajer harus melaporkan ketidaksesuaian dalam laporan keuangan kepada pihak yang berwenang di dalam perusahaan, seperti dewan direksi atau regulator, untuk menghindari dampak hukum yang lebih besar di masa depan. Adapun kesimpulan pada materi yang kali ini yang saya bawakan, yaitu pengambilan keputusan yang etis adalah bagian penting dalam bisnis dan organisasi. Keputusan yang diambil harus mempertimbangkan nilai-nilai moral, hukum, dan dampak sosial agar tidak hanya menguntungkan dalam jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang. Prinsip etika dalam pengambilan keputusan dapat diterapkan di berbagai bidang.
yang termasuk produksi, pemasaran, dan keuangan. Organisasi yang menerapkan etika dengan baik akan mendapatkan manfaat dalam hal kepercayaan konsumen, reputasi yang baik, serta stabilitas jangka panjang. Mungkin hanya ini yang saya dapat sampaikan pada materi kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.